Penampakan arwah serupa pernah aku alami sendiri di Bandung. Saat itu aku pergi dari Jakarta menuju ke Bandung pada hari Kamis. Setelah naik kereta, aku langsung turun dari stasiun dan menuju jalan raya untuk naik angkutan umum, kebetulan saat itu bertepatan dengan musim hujan. Tanpa aku sadari, setelah turun dari angkutan umum tubuhku basah diguyur derasnya air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan kisah tentang ditemani arwah penari Jaipong. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. ...230 tahun silam Alkisah, hiduplah seorang gadis yang berprofesi sebagai penari Jaipong. Gadis itu sangat terkenal sekali pada masanya. Gadis itu memiliki wajah yang cantik jelita dan memiliki tubuh yang montok, sehingga jadi rebutan para jawara dan juragan-juragan kaya saat itu. Peristiwa ini terjadi di suatu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Tegallega, Bandung. Setiap kali datang, arwah berwujud manusia yang berwajah cantik jelita dan mengenakan pakaian seperti penari Jaipong tempo dulu itu, penampakannya tidak bisa diperkirakan. Wujudnya laksana bayangan, karena ia hanyalah arwah yang gentayangan. Masa kini penampakan arwah serupa pernah aku alami sendiri di Bandung. Saat itu aku pergi dari Jakarta menuju ke Bandung pada hari Kamis. Setelah naik kereta, aku langsung turun dari stasiun dan menuju jalan raya untuk naik angkutan umum, kebetulan saat itu bertepatan dengan musim hujan. Tanpa aku sadari, setelah turun dari angkutan umum tubuhku basah diguyur derasnya air hujan. Walaupun hujan terus membasahi diriku, aku tetap melangkah dengan tegap, terus berjalan tanpa memikirkan air hujan yang terus turun. Aku berdoa agar dapat tumpangan sehingga lebih cepat sampai ke rumah sahabatku yang bernama Kak Sonya, yang memang lumayan cukup jauh dari tempat pemberhentian angkutan umum. Biasanya di samping perjalanan banyak tukang ojek yang mangkal. Pada kemana ya tukang ojeknya? Biasanya banyak. Mungkin karena hujan atau mereka sedang pada mengantar penumpang lain, gumamku dalam hati. Karena tubuhku sudah basah kuyup oleh air hujan, tidak berpikir panjang lagi aku memutuskan untuk berteduh di tempat pangkalan ojek. Kebetulan ada pangkalan ojek, jadi untuk sementara aku berteduh di sini dulu Mungkin sebentar lagi ada tukang ojek yang datang, pikirku dalam hati. Setelah sekian lama, aku mulai resah karena tubuhku sudah tidak kuat menahan dingin. Mana hujannya belum reda, handphone juga lowat, pasti Kak Sonya khawatir, pikirku bingung. Di dalam keadaan melamun, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat seorang wanita berparas cantik dan juga ayu, berjalan dengan menggunakan payung, melangkah ke arah tempatku berteduh. Sesaat aku merasa lega melihat kedatangan seorang wanita. Setidaknya aku tidak lagi sendirian. Paling enggak, ada teman yang bisa diajak bicara sambil menunggu ojek. Setelah wanita itu tiba dan berteduh di sampingku, aku langsung menyapanya. "Kak, sedang menunggu tukang ojek juga ya?" Wanita di sampingku tersenyum sambil menjawab, "Lia. Aku juga sedang nunggu. Tapi dari tadi tukang ojeknya belum ada satupun yang datang," sahutku. Walaupun baru pertama melihat dan berkenalan, aku merasa mulai akrab. Sepertinya aku merasa sudah mengenal wanita ini. Kemudian aku bertanya kembali, "Apakah kakak tidak takut pulang sendirian di larut malam dan hujan deras seperti ini?" "Kakak sudah terbiasa pulang malam dan menghadapi hujan deras seperti ini," jawab wanita cantik itu sambil tersenyum. Sesaat aku merasakan menghirup sesuatu yang wangi. Aku pikir aroma itu berasal dari wanita yang berdiri di sampingku. Aku pun merasa terhipnotis dan sama sekali tidak sadar jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika menyadarinya, aku mulai gelisah. "Kakak permisi dulu ya, Dik." Kakak pikir tukang ojeknya tidak mangkal dikarenakan hujan, jadi rasanya tidak mungkin ditunggu lagi, kata wanita itu. Melihat aku diam saja, wanita berwajah ayu itu berkata lagi, "Rumahnya di mana? Ayo sekalian pulang sama kakak. Kebetulan kakak ada payung."
Gak baik anak gadis malam-malam sendirian di sini, ajaknya. Aku hanya mematung mendengar tawarannya, namun tanpa pikir panjang aku berjalan dalam satu payung dengan wanita cantik yang baru aku kenal 1 jam lalu itu. Kami pun mulai meninggalkan tempat itu. Kakak selalu pulang larut malam ya? Tanyaku. Benar. Karena pekerjaan kakak adalah seorang penari, jawabnya lembut. Pantas busana yang dikenakannya seperti seorang penari, gumamku dalam hati. Tidak lama kemudian kami sampai di persimpangan jalan, yang satunya lurus dan jalan satunya lagi mengarah ke kanan. Aku mengambil jalur lurus, sedangkan wanita berwajah ayu itu mengambil arah kanan. Dik, kita berpisah sampai dini saja ya, kata wanita itu. Belum sempat mengucapkan rasa terima kasih, wanita yang menurutku sedikit misterius itu mempercepat langkah kakinya, dan aku pun mengambil inisiatif yang sama, mempercepat langkah kakiku supaya lekas sampai ke rumah Kak Sonya sahabatku. Sesampainya di rumah Kak Sonya. Kakak pikir kamu gak jadi datang, kakak sampai ngecek ke stasiun. Kamu bikin kakak khawatir saja. Biasanya kamu gak pernah selarut ini kalau sampai, kenapa gak telepon, tanya Kak Sonya. Maaf kak, ponselku lowat. Untung saja kakak belum tidur, jawabku. Kak Sonya hanya menggelengkan kepalanya. Ya sudah, pergilah ke kamar. Mandi untuk membersihkan tubuhmu, terus ganti bajumu, habis itu kamu makan. Kakak buat soto ayam kesukaanmu. Setelah itu istirahatlah, kata Kak Sonya menasehati. Aku pun tidur sangat pulas dan bangun menjelang pukul 12 siang, karena Kak Sonya membiarkanku tidur pulas. Setelah mandi dan makan siang, aku menceritakan kenapa aku sampai terlambat tiba di rumahnya. Memang bulan ini di Bandung sudah saatnya musim hujan. Jadi para tukang ojek banyak yang malas untuk beraktivitas, apalagi di malam yang larut, kata Kak Sonya menjelaskan. Menurut orang sini, musim hujan yang turun di daerah Tegal Lega sedikit aneh. Cuaca dan hawanya sangat mendung serta rasa dinginnya sampai menusuk tulang belulang. Kakak nggak ngerti kenapa kamu bisa bertahan di luar sejak jam 6 sampai jam 10 malam dalam keadaan tubuh yang basah kuyup, kata Kak Sonya lagi. Aku baru sadar dengan apa yang dikatakan Kak Sonya. Aku memang kedinginan saat itu, tapi rasa dingin itu hilang setelah aku bertemu dengan kakak cantik malam itu. Namun aku belum menceritakan pertemuanku dengan seorang wanita berwajah ayu itu kepada Kak Sonya. Sekitar jam 6 sore sehabis mandi dan ibadah, aku pergi keluar rumah sambil membawa payung. Aku masih penasaran kepada kakak cantik yang mengantarku pulang malam itu, karena wanita yang bersuara merdu itu belum sempat memberitahukan namanya. Aku kagum padanya. Dia wanita yang sangat berani, tidak terlihat sedikit pun ketakutan di wajahnya yang mulus namun agak sedikit pucat itu, pikirku. Kemudian aku menuju persimpangan jalan tempat aku dan wanita penari jaipong itu berpisah. Tiba-tiba aku merasa tubuhku dingin, perutku terasa mulas, jantungku berdetak lebih cepat dan kepalaku pun terasa sangat pusing. Aku menggeleng dan berbicara sendiri. Ternyata di tempat ini tidak ada persimpangan jalan. Tapi aku sangat dan amat yakin kemarin malam aku berpisah dengannya di tempat ini. Dan penari jaipong itu mengarah ke simpang kanan. Tetapi mana persimpangannya, gumamku heran. Dan yang lebih membuatku terkejut lagi, ketika aku memandang ke sebelah kanan jalan, yang ternyata hanyalah beberapa kuburan yang sudah tidak terawat. Dalam keadaan panik, aku langsung meninggalkan tempat itu. Aku tidak berjalan lagi, melainkan berlari sekencang-kencangnya agar lekas sampai ke tempat Kak Sonya. Setelah tiba di rumah, aku langsung menceritakan peristiwa yang kualami kepada Kak Sonya dengan napas tersengal-sengal. Kak Sonya tampak terkejut dengan apa yang aku kisahkan. Kemudian dia mengucap rasa syukur karena aku selamat dari pengaruh roh penasaran itu. Beberapa minggu ini banyak orang yang sudah menjadi korban kejailan wanita jaipong itu. Terutama para tukang ojek dan orang-orang yang suka nongkrong di sekitar situ, tutur Kak Sonya. Kak Sonya kemudian menceritakan kisah arwah gentayangan penari jaipong itu. Aku pun mendengarkan dengan serius. Konon, beberapa ratus tahun yang lalu ada seorang penari jaipong yang sangat terkenal. Selain cantik, ia juga berwajah sangat ayu. Tubuhnya yang aduhai menjadi bahan rebutan para jawara dan juragan-juragan kaya saat itu. Sering terjadi pertumpahan darah karena hanya ingin memiliki darah cantik itu. Dan banyak orang-orang yang tewas gara-gara wanita itu, bahkan ada seorang istri dan anak yang kehilangan ayah mereka karena membela penari jaipong itu. Namun pada akhirnya, penari jaipong itu dibunuh secara sadis oleh salah seorang jawara miskin yang tidak berhasil mendapatkan cintanya.
Sebelum dibunuh, penari jaipong itu diperkosa secara brutal oleh jawara miskin itu. Setelah tewas, tubuhnya dipotong-potong menjadi 17 bagian. Beberapa bagian potongan badan penari itu kemudian dikubur di berbagai tempat. Kata orang sini, kalau potongan-potongan tubuhnya bisa disatukan lagi, maka Nyi Jaipong itu akan hidup kembali, ungkap Kak Sonya. Kenapa dia sering menampakkan wujudnya di daerah Tegalega ini, Kak? Tanyaku semakin penasaran. Karena di Tegalega inilah dulu penari jaipong yang semalam menemanimu itu sering menari semasa hidupnya, ujar Kak Sonya. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.